Hari kedua DSSA lepas saham treasury ke market, tercatat transaksi nego senilai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Dan harga di market reguler hari ini juga ada di zona merah, melemah 4,1%. Ya, pertanyaannya adalah masih aman nggak ini buat retail trader ataupun investor ya untuk diikutin? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. IHSG hari ini melemah, tadi sempat 2% melemahnya. Sempat turun sampai 6230.1, kemudian membal dikit tutup di 6267.88 dan melemahnya 1,5% dibandingkan penutupan kemarin. Kemarin itu sempat dibahas sebenarnya di YouTube yang kemarin persis itu kita bahas kalau IHSG ada pola bearish reversal dan ada peluang terkoreksi. Tapi catatannya adalah selama ya koreksinya nggak nge-breakdown 6.000 tutup di 6.000 lagi gitu atau lebih bawah ya, masih relatif lebih aman. Hitungannya masih koreksi-koreksi wajar aja gitulah ya. Kemarin juga dibahas IHSG ada kemungkinan ngetes sekitar 6200-an, 6270 atau sekitar itu, atau mungkin di dalam waktu dekat ke depan ini IHSG masih bisa terkoreksi atau ngetes, masih mau ngetes 6180-an. Ini area gap yang kebentuk antara tanggal 30 Juli dan 31 Juli. 30 dan 31 Juli itu ada gap, bisa jadi dites dalam waktu dekat ke depan, dan mudah-mudahan cuma ngetes itu aja dan membal. Karena kalau sampai di breakdown lagi gapnya, maka ya peluang untuk ngetes 6.000 nya jadi makin gede gitu sih. Yang bikin kita harus waspada juga adalah ada kemungkinan ketika membal nanti ini bikin sideways yang range-nya mungkin menyempit selama dia nggak atau belum mampu bertahan di atas 400-an lagi gitulah ya, kurang lebih. Jadi buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa jualan intinya. Jangan lupa jualan intinya. Strategi antisipasinya diterapin, mau pakai trailing stop, stop loss, take profit boleh, mau dipantengin, kemudian eksekusi manual juga nggak apa-apa. Dan di market yang kayak gini masih bersyukur, masih alhamdulillah kita masih dikasih cuan. Dan hari ini yang kasih cuan adalah si IATA. Jadi tadi itu waktu live trade sesi 1 IATA dibahas boleh dibeli sekitar, atau ya untuk intraday untuk fast trade gitulah ya, di sekitar 123 124. Kemudian kok ujuk-ujuk di sesi 2 dia sempet ngegas ya, malah sampai ke 132. Dan paling enggak jualan di 130 kan udah lumayan tuh kalau cuma buat fast trade ya. Jadi ya mudah-mudahan udah pada jualan. Tutupan di 126 juga harusnya sih masih cuan, dan mudah-mudahan juga udah dijual juga. Dengan tutup di 126 hari ini sih ya, belum ada sinyal atau tanda-tanda bearish reversal yang kebentuk, meskipun momentum indikator ada di area overbought, tapi belum ada sinyal overbought yang nampak di sini ya. Nah, belum ada sinyal overbought yang nampak. Jadi mudah-mudahan besok masih bisa ngetes 130-nya lagi. Itulah kira-kira. Kemudian happy cuan IATA. Dan berikutnya kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama Archie. Strateginya ngantri di 11.95 belum dapet sih ya, karena lo hari ini baru 12.05. Jadi ya diantriin dulu nggak masalah, karena hari ini bikin bearish moving dan stop lossnya itu turun dan tutup di bawah 11.55. Jadi kalau mungkin besok turun ke 11.50 tapi tutupan 11.55, 11.60 atau bahkan lebih atas, jadi masih aman, masih bisa disimpan gitu maksudnya. Dan saham yang kedua ada ESA. ESA strateginya ngantri di area sini sebenarnya 650 ke bawah, tapi lah kok turunnya hari ini cuma sampai 665 dan ya tutup 695. Sebenarnya bagus sih tutup di situ ya. Kalau besok naik ke atas 700 mau ditabrak buat fast trade sih mau ngomong aja, dipantau aja buat yang masih minat sama si ESA ya. Kemudian yang berikutnya ada KIN. Ini ngantri strateginya di 880.
Saya nggak tahu pada dapat atau enggak karena low hari ini persis di 880 ya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 860. Mungkin ada yang pasang antrian di 885 ya itu dapat. Dan mudah-mudahan besok bisa membal ke 970-an lagi gitu ya. Target TP1 lah itu ada di sekitar 970-an. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Kemudian yang berikutnya ada kita bahas DSSA guyuran hari kedua. Maksudnya adalah per tanggal 10 kemarin itu dimulai DSSA jualan saham treasury-nya di market ya. Udah dibahas di video yang naik hari Jumat. Jadi tonton aja buat yang belum nonton itu maksudnya kayak gimana. Dan hari ini hari kedua di market reguler DSSA-nya melemah 4,1% dan ternyata selama 2 hari ini ya DSSA udah ada transaksi nego lumayan gede. Hari ini 23,95 miliar rupiah nilai transaksinya di market nego. Dan kemarin itu ada transaksi nego sebesar 1,3 triliun rupiah. Jadi kalau dijumlah lebih dari 1,5 triliun rupiah ada transaksi nego sejak Senin dan Selasa. Sejak tanggal 10 dan 11 Agustus 2026 ya, 1,3 T. Nah kemudian hari ini juga melemah. Kalau kemarin hari Seninnya ya itu sebenarnya menguat DSSA-nya kalau kita lihat dari perbandingan closing kita bandingkan dengan closing hari sebelumnya ya menguat ya 1%. Tapi kalau kita lihat perjalanan harga kemarin sempat naik sampai ke 1075 kemudian kempes sampai tutup di 985 di bawah harga pembukaan yaitu 990 yaitu negatif. Psikologis di marketnya waktu itu ya negatif karena seller neken dan cukup dominan meskipun candlenya cenderung indecision. Hari ini dilanjut candle lower high lower low ya. Kalau kita lihat price actionnya, kita lihat candlenya lower high lower low, candle bearish melemah 4,1%, tutup di 945 dan buka tadi di 990 ya, bukanya di 990 tutup di 945. Nah ini bearish. Ada kemungkinan atau ada peluang dalam waktu dekat ke depan DSSA masih terkoreksi memang. Tapi ya selama dia nggak ke bawah 805, kita masih bisa bilang uptrendnya belum selesai sejak low bulan Mei sampai sekarang. Jadi masih bisa diincer sebenarnya ini kalau misalnya ada yang minat DSSA, ngantri mungkin di sekitar 860 870 gitu ya, siapa tahu disamperin, siapa tahu dikasih. Yang penting selama nggak breakdown 800 ke bawah ya masih tanda kutip relatif aman DSSA-nya. Apalagi kalau tutup di bawah 800 ya itu hati-hati aja. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya ini kira-kira aman nggak sih kita retail yang budiman itu ikutan di hajatannya si DSSA yang lagi jualan saham treasury-nya ke market. Ya kita lihat price action-nya aja di market kayak gimana ya. Hari ini melemah 4,1%, turun, volume juga nggak segede kemarin. Jadi mudah-mudahan saya ngarep malah ini ada lanjut koreksi gitu sampai ya 870 atau 860 atau 850 kemudian membal. Gitu kurang lebih ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Pertama PRPT. Ini sih ceritanya modalnya di 1900 kali ya. Kemudian ya kurang lebih strateginya kayak gimana gitulah ya. Hari ini tutup 18.20, sempat turun 17.85 dan ngetes area moving average 20 EMA sih ini, exponential moving average 20. Masih cukup bertahan di atas garis EMA ya. Gampang-gampangannya sih kalau kita lihat strukturnya juga, lihat trennya juga sejak low Juni sampai sekarang selama dia nggak ke bawah 1690 masih relatif aman disimpan. Hari ini memang lower low dan memungkinkan ada koreksi di dalam waktu dekat ke depan, tapi ya selama nggak ke bawah 1690 itu masih aman. Dan volume hari ini juga kecil, jadi mudah-mudahan koreksinya sementara aja, cepet-cepet membal gitu ya. Yang mau beli, kalau misalnya ada yang mau beli boleh ditungguin di bawah 1800 ke bawah, sorry. Stop loss ya di bawah 1690 ya, kurang lebih kayak gitu. Next, yang berikutnya ada BWPT.
Nah, hari ini tutup di 90. Sebenarnya dua candle terakhir yang kebentuk ini jadi pola candle bearish reversal. Terbentuk setelah ngetes area 90-an ya, 94, 97. Ini adalah area-area yang masih direspon jadi resisten. Dan karena ada bearish engulfing pattern, jadi dalam waktu dekat ke depan ada potensi terkoreksi. Entah naik dulu kemudian turun atau lanjut atau langsung turun nge-breakdown 89, kemudian 86-nya juga di breakdown lanjut turun, gitu. Kita tonton aja besok. Yang jelas ada potensi turun, dan kalau kita lihat trennya ya, sejak low Juni sampai sekarang lah, sebenarnya selama dia nggak turun ke bawah 74, ya bisa dibilang trennya belum selesai. Tapi ya kali masa nungguin di 73 gitu kan baru cut loss kalau misalnya ada posisi, atau pasang trailing stop di situ kan kejauhan. Jadi kalau misalnya udah ada barang mau pasang trailing stop sebawah-bawahnya 85 sih nggak apa-apa ya, atau kalau tutup di bawah 88 gitu sih nggak apa-apa pasang, atau exit dulu, atau pasang di 88, 87 juga nggak masalah karena ini bearish engulfing pattern. Yang perlu dipantau pantau dan diperhatikan adalah area 88, 86 ini nih. Karena area ini masih memungkinkan untuk direspon jadi support. Lihat aja besok. Kalau membal dari area itu dan cukup yakin itu ya, mau beli boleh sih. Cuman ya targetnya saya nggak incer target terlalu atas dulu, paling 94, 93. Tapi kalau malah dibablas, di breakdown, saya pilih incernya area 79, 80 ke bawah. Dengan stop loss di bawah 74, kurang lebih kayak gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Dan berikutnya yang ketiga ada Bumi. Bumi sebenarnya menarik nih. Sayangnya hari ini tutup di 178. Saya pikir bisa membal, tapi ya dengan tutup di 178 ini 3 candle yang kebentuk hari ini, kemarin, dan 2 hari yang lalu. Jadi pola bearish reversal. Meskipun dia belum tutup di bawah 176, tapi hati-hati ya buat yang udah punya barang. Siapin strategi exitnya. Kalau misalnya besok ada membal-membal dan sempat hijau, sempat cuan, exit dulu nggak masalah. Gitu dah. Ya. Karena ya secara psikologis setelah ada candle yang bikin rejection kemarin, hari ini lanjut bikin candle bearish, low, tutup melemah 4,8%, ya ini psikologisnya bearish. Mudah-mudahan sih ini nggak tutup di bawah 176, kalaupun besok sempat turun ke bawah 176. Kurang lebih sih kayak gitu. Dan bisa ditungguin lagi sih sebenarnya ya di sekitar 166, 165 gitu, area-area itulah. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Rabu 12 Agustus 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada MBMA. Ini adalah saham yang pernah masuk dalam list stock ideas di beberapa hari sebelumnya sih ya. Tanggal berapa saya lupa persisnya, tapi yang jelas belum disamperin karena strateginya ngantri di 505 ke bawah. Dan karena hari ini juga melemah 2,8%, candlenya bikin low, jadi nggak ada salahnya masih ngantri di situ 505 ke bawah. Stop loss kalau turun apalagi tutup di bawah 474. Targetnya kita incer 570, 580-an ya. Kemudian yang kedua ada TINS. TINS hari ini melemah, mungkin udah ada yang pada kejual gitu ya, kena trailing stop itu atau sejenisnya, karena beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 6, dia bikin pola yang memang itu adalah pola bearish reversal, dan besoknya itu hijau tapi nggak sempat nge-counter pola bearish reversal yang kebentuk sebelumnya. Jadi sifat bearish reversalnya masih ada, dan hari ini dilanjut breakdown 3780 ya. Nggak ada salahnya itu exit dulu buat yang udah punya modal di bawah. Kemudian yang masih minat beli TINS bisa ngantri lagi itu di 3590 ke bawah gitu ya. 3590, 3580, 3570 atau lebih bawah nggak masalah. Yang penting stop lossnya kalau turun apalagi tutup di bawah 3380, dan targetnya kita masih incer di area 4000-an. 4270 gitu target TP2 dari setup yang udah kebentuk nih. Begitu.
Kemudian yang ketiga ada Toba. Si Toba hari ini melemah meskipun masih di dalam range inside bar range candle tanggal berapa nih? Tanggal 5. Kemudian buat yang minat incer Toba, ini trennya dulu ya, dari low Juni sampai sekarang ini masih uptrend selama nggak turun ke bawah 438, apalagi tutup di bawah itu. Jadi buat yang minat lagi incer Toba ya 470 ke bawah lah ya, 470 468 gitu, atau sedikit lebih bawah nggak masalah ngantri di situ. Stop loss kalau turun apalagi tutup di bawah 438. Target incer 530-an lagi nggak apa-apa. Area itu sih emang yang perlu diperhatiin ya, 520 530-an tuh. Dan itu tadi 3 sambilan kami, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing lah. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, sebar juga ke teman-teman yang lainnya supaya lebih merata menyebar manfaatnya. Klik tombol hype-nya juga boleh ya. Terima kasih, saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.